A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Baru jadi kan mimpin doa ya. Ada hamdan juga. Biasa jarang-jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Bagus apa dan seterusnya sampai sekarang. Allahumma zidna ilman ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Oke. Kita bahas kitab Al-Manhaj Al-Jadid fi Ta'limil Falsafah, eh, pengantar filsafat Islam. Ini kitab yang bisa dibilang level ibtidak ya, level permulaan banget. Eh, Nanti kita perlu melanjutkan ini ya, perjalanan dan kayaknya setelah saya berencana ya, setelah bab epistemologi ini selesai, saya nanti tetap akan menggunakan Al-Manhaj Al-Jadid, tetapi sepertinya nanti akan saya campur dengan teks-teks lain ya, karena ujung-ujungnya kan saya ini juga ya kan, ujung-ujungnya saya ringkas. Jadi saya akan campur dengan teks-teks lain, mungkin juga saya akan tambahkan pembahasan yang tidak ada di dalam Al-Manhaj Al-Jadid ya. Misalnya dalam Manhaj Jadid itu tidak ada pembahasan tentang ahkamun nazar misalnya ya, tentang ontologi pengetahuan misalnya. Nah, itu di beberapa pengantar teks filsafat kalam itu dibahas ya. Jadi insya Allah nanti saya akan membahas apa hal-hal itu juga. Saya akan ambil dari, nanti saya akan jelaskan sumbernya ya. Tapi kemungkinan besar dari kitab Tawali'ul Anwar karyanya Al-Baidawi yang disyarah oleh Imam Al-Asfihani, dan mungkin juga dari Bidayatul Hikmah. Yang pasti nanti saya akan sebutkan sumbernya ya, biar pembahasan kita lebih luas dan lebih dalam dikit ya. Nah, tapi apapun sejauh ini, oh ya, pekan lalu saya tidak membagikan catatan ya. Enggak ya, oh ya saya lupa. Nanti habis ini minta tolong diingatkan ya, Asyraf atau Taufik ya. Jadi hasil catatan kelas ini nanti saya akan bagikan dalam bentuk PDF. eh, Apa teman-teman ya, ya silahkan kalau mau ngeprint, mau apa catatannya nanti di print apa dicetak dibaca ya silahkan. Cuman kalau mau ngebagi, mau disebarluaskan kok saya masih eman ya. Maksudnya ya minimal kalau mau disebar luas ya nanti bilang dulu ke saya ya. Nah, oke, sejauh ini sekali lagi pembahasan kita adalah tentang epistemologi, tentang cara eh, apa mengetahui secara umum ya. eh, apa Sejauh ini ya pembagian pengetahuan itu dibagi berdasarkan cara bagaimana kita memperolehnya, secara umum ya, kepada pengetahuan indrawi di satu sisi, kemudian pengetahuan rasional di sisi lain, kemudian nanti ada juga pengetahuan huduri ya. Eh, apa Meskipun ini mungkin ya pembagian yang agak 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 kasar ya, eh, karena ya tentu ini nanti ada hubungan-hubungan ya di antara pengetahuan indrawi, pengetahuan rasional, juga pengetahuan huduri tentu juga ada hubungan. Tapi secara garis besar itu. Nah, tetapi Syekh Yazdi membahasnya dengan agak lebih rinci lagi ya. Nah, di pekan lalu kita sudah membahas mengenai peran indera dan akal dalam pengetahuan konseptual ya. Nah, pengetahuan konseptual ini maksudnya pengetahuan yang berupa konsep ya. Nah, secara umum dalam tradisi filsafat Islam, pengetahuan itu dibagi dua, yaitu konsep dan proposisi. Oke, konsep dan proposisi. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya kita mendapatkan konsep? Itu pertanyaannya. Oke, bagaimana kita mendapatkan konsep? Itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab itu, Syekh Yazdi bilang, bentar dulu, Mas. Ya, sebentar ya. Ini kok rame.
Minta tolong nanti mic-nya sambil dijaga ya. Nah, saya SD mau bilang, bentar dulu ya. Ini kita tidak bisa kita kebiah uyah gitu kira-kira ya. Tidak bisa dipukul rata. Sebaiknya dibagi dulu konsep-konsep itu apa saja sih? Ada berapa macam konsep? Nah, di sini Syekh Yazdi kemudian bilang apa ada sebagian konsep itu, konsep universal itu yang bergantung kepada pengetahuan indrawi partikular ya. Indra menyiapkan landasan atau basis ya, seperti konsep putih, konsep manis, konsep keras dan seterusnya. Oke enggak? Konsep-konsep ini kita tidak mungkin kita dapatkan tanpa apa? Tanpa kita memperoleh basisnya dari indra. Yang konsep-konsep begini ya. Nah, sebagian yang lain ya, ada juga konsep universal yang dia tidak dapat dicerap melalui indera sama sekali. Entah karena dia adalah konsep-konsep yang mencerminkan pengetahuan huduri, yaitu pengetahuan di mana subjek dan objeknya itu satu, ya, seperti pengalaman psikis misalnya, seperti konsep takut, cinta, permusuhan. Nah, itu adalah konsep-konsep huduri. Oke. Konsep-konsep atau setidaknya pada atau secara primer dia adalah konsep huduri gitu. Kita nggak bisa paham apa itu takut, apa itu cinta kalau kita belum pernah mengalami rasa takut atau mengalami rasa cinta misalnya. Oke nggak? Nah, jadi ini apa konsep-konsep yang kita perlu pengalaman juga, tapi bukan pengalaman indera ya. Perhatikan. Ini butuh pengalaman juga, tetapi lebih kayak pengalaman psikis, ya, pengalaman jiwa kita. Oke nggak? Nah, kemudian ada juga konsep universal yang sama sekali tidak punya referen ekstramental. Jadi memang ini sama sekali tidak ada pengalamannya ya. Ya, kalaupun ada pengalamannya, paling tidak bisa dibilang pengalaman mental, tajribah zihniyah. Maksudnya, eh, misalnya kita bilang, kalian pernah mikir nggak? Ya, misalnya aku bilang gitu, kalian pernah mikir nggak sih? Gitu. Nah, pernah mikir itu kan semacam pengalaman ya. Kamu punya pengalaman berpikir nggak gitu? Kalau pengalaman dalam arti ini, pengalaman berpikir, iya. Tetapi itu kan bukan pengalaman indrawi ya. Ah, biasanya kita mengartikan pengalaman itu dalam arti apapun yang pernah terjadi pada kita, ya nggak? Biasanya. Nah, kalau dalam arti itu, ya semua konsep yang butuh pada pengalaman. Dalam arti itu. Tetapi kalau yang dimaksud dengan pengalaman itu adalah pengalaman indrawi, nah, yang butuh pada pengalaman indrawi itu ya, di antara konsep universal yang butuh kepada pengalaman indrawi itu adalah apa? Konsep yang menggambarkan objek-objek indrawi. Oke, nggak hal-hal indrawi ya itu kita perlu indra. Nah, tetapi konsep-konsep yang universal berlaku kepada banyak objek, baik yang indrawi maupun yang bukan. Nah, itu udah nggak bisa itu dari indra. Oke, itu sudah tidak bisa kita ini dari indra dan tapi nanti ya tentu di sini kemarin saya diskusikan ya contoh-contoh konsep yang ternyata tidak mudah juga ya. Konsep kemungkinan misalnya ya eh, bagi Ibn Sina ini adalah konsep yang real memang menggambarkan objek di luar sana gitu ya. Tapi rupanya bagi Ghazali dia hanyalah cara pikiran memahami kenyataan. Oh, ini rupanya di sini nanti rupanya di sini nanti bisa juga ada perdebatan ya mengenai apa mengenai modalitas bisa dibilang mengenai cara bagaimana suatu konsep berelasi dengan apa berelasi dengan dunia gitu ya berelasi dengan kenyataan tentu yang ini terutama ini bisa diperdebatkan kalau ini saya kira tidak ya, karena memang sudah clear ya. Dalam filsafat Islam ya, ini saya kira sudah clear. Bagi para filsuf Muslim, ini memang menggambarkan kenyataan di luar sana. Yang pertama ini. Oke enggak? Yang ini adalah konsep objektif itu. Memang menunjukkan ciri-ciri objek. Oke enggak? Kalau yang ini, nah, ini apa, memang tidak dapat dicerap melalui indera karena di luar sana tidak ada objek yang bernama kausalitas, nggak ada. Tidak ada objek yang bernama sebab, oke nggak? Jadi memang untuk menangkapnya kita perlu pikiran, perlu kerja pikiran. Nah, tetapi
pertanyaannya sekarang, apakah dia cuman objek yang muncul di pikiran saja, bukan merupakan ciri, apakah dia adalah ciri real dari objek di luar sana, atau dia memang hanya muncul di pikiran aja? Nah, itu bisa diperdebatkan yang ini. Oke. Kalau yang nomor tiga, ini memang murni pikiran. Oke. Yang ini, yang ketiga, memang murni pikiran. Eh, Kalau yang ini nanti, nah, tentu ini nanti para empirisis akan perdebatkan ya, tergantung. Ya, ini yang mengenai apa konsep seperti apa kualitas sekunder, kualitas primer itu kan di sini ya, bahwa benda itu punya ukuran, dia punya massa. Kalau di empirisme nanti kan dibedakan ya. Kalau ukuran, massa, nah itu konsep apa kualitas primer, itu memang ada nyata di luar sana gitu. Tapi kalau konsep sekunder itu tidak, itu hanya ada di dalam diri apa di dalam diri subjek. Nah, itu perdebatan di dalam empirisme dan rasionalisme nantinya. Tapi para filsuf Muslim pada umumnya ini dari segi ontologinya sebenarnya, ya. Kalau yang ini nih, ini jelas objektif. Oke, ini objektif. Yang ini diperdebatkan. Ini objektif apa subjektif? Oke, antara Ghazali bilang subjektif, bagi Ibn Sina dia objektif. Yang ini udah pasti subjektif karena semua ininya apa di dalam subjek ini. Di luar sana tidak ada objek yang bernama universal partikular itu nggak ada. Kecuali di sini nanti Platonis mungkin berpendapat lain atau mungkin di sini malah Plato ya. Tapi apapun lebih dalamnya tentu nanti bisa ada perdebatan. Tapi secara umum kita perlu bedakan apa tiga macam konsep ini. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai peran indera dan akal dalam pengetahuan proposisional. Proposisi secara umum bisa didefinisikan sebagai ini ya, pengetahuan yang berisi hubungan afirmatif atau negatif antara dua konsep. Jadi kita punya misalnya konsep tentang A, kemudian konsep tentang B, oke. Kemudian kita jelaskan apakah A ini adalah B, oke. Ini berarti hubungannya afirmatif, ataukah A itu berbeda dari atau bukan B misalnya. Oke enggak? Nah, ini adalah proposisi. Tentu di logika nanti dibedakan macam-macam ya, ada banyak proposisi. Tapi kita apa aku nggak mau masuk ke terlalu detail ke pembagian proposisi sebagaimana dibahas di dalam mantik ya. Jadi pendapatnya Syekh Yazdi dalam hal ini sederhana ya. Pertanyaannya adalah proposisi apa yang butuh kepada pengalaman indrawi dan proposisi apa yang tidak. Oke. Nah, ini beliau jadikan pertanyaannya sekarang sudut pandangnya pengalaman indrawi karena bisa terlihat ya kalau di bukunya itu konteksnya ini kritik kepada positivisme terutama ya. Positivisme ya positivisme logis yang memang sempat jaya di barat di sekitar tahun berapa 50 mungkin sampai 70-an ya. Itu apa mungkin juga cukup berpengaruh ke Iran ya waktu itu sehingga beliau kemudian menyediakan bab khusus ya kritik kepada positivisme bahkan membahas positivisme di dalam di dalam teks ini ya. Nah, makanya kemudian beliau melihat apa membagi proposisi dalam hal ini berdasarkan perspektif apakah proposisi tersebut apakah kita mengetahui proposisi tersebut berdasarkan pengalaman indrawi atau tidak. Oke. Jadi penting ya kita bertanya dari mana kita tahu gitu bahwa ya mengenai pernyataan-pernyataan kita sehari-hari ya. Oke enggak? Mengenai pernyataan-pernyataan kita sehari-hari. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak asumsi-asumsi yang kita tidak nyatakan ya. Banyak banget ya. Contoh sederhana aja, tentu kita tiap hari merasakan lapar, oke enggak? Kita merasakan lapar, tapi kemudian mengapa kita makan? Ya karena lapar misal. Oke.
Tapi oke, itu dorongannya. Tetapi apa tujuannya misalnya? Mengapa kita makan? Ya, ya karena nanti kalau nggak, misalnya kita bilang, ya ini kalau aku nggak makan nanti aku sakit. Kalau aku sakit makin nggak makan lagi nanti aku mati. Kan kira-kira gitu ya nggak? Nah, maka aku makan. Di situ kemudian yang tidak kita nyatakan adalah asumsi apa? Oh bahwa oh berarti aku makan ini karena aku mau menghindari sakit yang bisa membawaku mati. Kalau ditarik ke lebih jauh lagi, aku makan karena aku mau menghindari mati. Itu di satu sisi, di sisi lain untuk mempertahankan hidup. Ya nggak? Nah, kalau ditanyakan lagi, mengapa kamu merasa harus mempertahankan hidup? Nah, itu kita nggak pernah eksplisitkan asumsi itu. Oke nggak? Eh, paling kita bilang ya karena mempertahankan hidup itu penting. Oke, tapi mengapa mempertahankan hidup itu penting? Nah, itu asumsi-asumsi sederhana yang kita tidak eksplisitkan, eh, yang apa selalu diandaikan di dalam tindakan-tindakan kita menjaga kesehatan, oke nggak? Mempertahankan ya kehidupan kita, kita bekerja apa macam-macam, semuanya dalam rangka itu. Makanya apa nanti siapa si Albert Camus ya, aku tidak selesai bacanya ya. Di mitos Sisyphus itu dia bilang pertanyaan mengenai apakah hidup itu bermakna atau tidak itu adalah pertanyaan paling penting dalam filsafat. Itu berada di balik apa asumsi itu berada di balik setiap keputusan kita untuk apa? Untuk melanjutkan hidup ya nggak? Untuk makan, untuk bekerja, untuk belajar dan seterusnya dan seterusnya. Dan menariknya lagi, aktivitas saintifik ya, aktivitas saintifik juga demikian. Sains itu tidak jalan kalau dia minimal tidak mengasumsikan minimal 3 atau 4 asumsi dasar. Pertama, asumsi bahwa kenyataan itu ada. Ya nggak? Ya kalau kalau si saintis bilang bahwa kenyataan itu nggak ada, lah terus dia ngapain? Melakukan aktivitas saintifik ngapain gitu? Oke nggak? Pertama, kenyataan itu ada. Kedua, bahwa kenyataan itu bisa dipahami, intelligible. Lagi diandaikan, karena kalau kenyataan itu nggak bisa dipahami, lah, filsuf atau saintis nyari apa? Oke. Ketiga, bahwa aku, subjek, manusia, mampu memahami kenyataan. Tiga, oke nggak? Itu udah tiga. Yang keempat adalah yang nanti ngedorong, menjadi pendorong ya. Bahwa aktivitas saintifik, aktivitas memahami kenyataan itu penting. Minimal empat itu diandaikan dalam setiap aktivitas ilmiah atau filosofis. Oke nggak? Nah, tapi pertanyaannya adalah mengapa begitu? Satu itu. Yang kedua, bagaimana kita tahu? Ya, persis dalam satu arti pertanyaan apa? Saya di dalam ini secara tidak langsung ya menjawab bagaimana kita bisa tahu. Misalnya bahwa ada kenyataan. Dua, bahwa kenyataan bisa dipahami. Tiga, bahwa aku bisa memahami kenyataan. Yang ketiga, bahwa memahami kenyataan itu penting. How do we know gitu? Gimana kita tahu? Misal, asumsi pertama ya, aku catat deh ya, biar nanti enak ya. Ini bisa jadi latihan juga ya. 4 asumsi dasar dari aktivitas ilmiah dan filosofis. Pertama, kenyataan itu ada, kenyataan itu bisa dipahami, intelligible. Tiga, subjek atau manusia bisa memahami kenyataan. Kemudian,
aktivitas atau upaya memahami kenyataan itu penting. Kenyataan ini ada, ini ontologi, kenyataan untuk bisa dipahami sama masih ontologi juga. Kemudian ini epistemologi, ini etika. Meskipun ini juga sudah mulai ada epistemologinya ya, kan ada pemahaman ini, dipahami. Oke, pertanyaan sekarang, bagaimana kita tahu bahwa kenyataan ada? How do we know? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sedang tidak tertipu oleh iblis kalau kata Descartes, ya nggak? Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang tidak bermimpi gitu? Ya, kita bakal bilang, bahkan seandainya pun kita bermimpi, kita mesti bilang bahwa mimpi itu ada. Ya nggak? Kalau kata Descartes nanti fakta bahwa ya kita tahu bahwa kenyataan itu ada, kita sedang tidak bermimpi. Kenapa? Karena Tuhan maha baik kata dia. Lah, itu gimana ceritanya kok tiba-tiba ada Tuhan gitu ya? Nggak sih? Itu kasus yang rumit dalam filsafatnya Rene Descartes ya. Kok tiba-tiba ada Tuhan tuh gimana ceritanya gitu. Dua, kenyataan bisa dipahami. Gimana kita bisa tahu? Nah, bisa nggak mm, apa kenyataan itu ada misalnya? Ini masuk proposisi yang mana di sini? Nah, nanti perlu dipikirkan. Empat inilah yang penting. Tapi ini diasumsikan dalam hampir ya ini ya setiap aktivitas ilmiah maupun filosofis. Nah, sains ini sudah sains selalu mengandaikan ini. Sains tidak bisa membuktikan ini. Oke. Ini semua meta science. Ya, sebenarnya kalau kita bilang filosofis, ini asumsi filosofis sebenarnya. Ya. Apapun sekarang, ya. Apapun penting untuk mengetahui dalam kerangka bab sekarang ini ya. Penting untuk bertanya, kita tahu mengetahui kepercayaan-kepercayaan yang kita pegang itu berdasarkan apa? Dari mana kita tahu? Bagaimana cara tahunya? Oke. Kalau misalnya proposisi yang kalau nanti di apa yang diperdebatkan oleh para teolog, filsuf dan seterusnya ya, misalnya Tuhan ada. Nah, kita yang beragama percaya pada ini, ya. Eh, Buddhis mungkin agak lain kasusnya ya, tapi apapun lah itu hal lain. Tuhan ada. Bagaimana kita bisa tahu? Ini proposisi apa ini? Ini apakah proposisi self-evident atau ini proposisi yang mengekspresikan pengetahuan huduri atau ini proposisi yang butuh pengalaman indrawi atau ini proposisi indrawi yang pasti? Yang mana nih? Nah, mutakalim, teolog bakal bilang ini adalah proposisi yang ya dia bukan primer, bukan mengekspresikan huduri. Oh, satu lagi berarti ini. Di sini nggak disebut sama Chef Anu ini. Proposisi teoretis katakanlah atau iktisab ya istilahnya apa? Nadori ya. Iktisab lah ya istilahnya. Perolehan gitu aja. Ya, nadori ya. Nah, tapi kalau bagi Sufi enggak, ini mah proposisi huduri ini. Yang ini ya enggak. Nah, bagi si ateis, ini mah proposisi imajinatif. Nah, atau imajiner. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana kita tahu? Oke. Nah, itu yang akan dibahas ya. Oke. Jadi secara umum kalau kata Syekh Yazdi ya, proposisi itu dibagi pada dua ya. Proposisi yang tidak butuh kepada pengalaman indrawi, kemudian proposisi yang butuh kepada pengalaman indrawi. Nah, proposisi yang tidak ya butuh kepada pengalaman indrawi itu ada, beliau nyebutnya sih dua ya, cuman menurutku tiga ya.
Pertama, proposisi yang self-evident atau badi ya, yang primer. Ini proposisi apa? Ini perhatikan ya. Proposisi yang setelah subjek dan predikatnya dipahami, maka hubungan afirmatif atau negatifnya langsung bisa dibenarkan. Perhatikan ya. Proposisi yang self evident atau jelas dengan sendirinya itu maksudnya ini. Proposisi yang setelah subjek dan predikatnya kita paham, oke. Oke, subjeknya aku paham, jadi kita tentu harus mengidentifikasi dulu ya, mana subjek, mana predikat gitu. Ya. Setelah itu kemudian kita tanya pada diri kita, aku sudah ngerti subjeknya belum? Aku sudah ngerti predikatnya belum? Nah, kalau setelah memahami subjek dan predikat itu kemudian kita paham, dan bukan hanya kita paham, tetapi bahkan kita membenarkan, oh ya proposisi ini benar. Langsung begitu, nggak perlu bukti lagi. Oke. Jadi langsung ini dalam arti apa? Tidak perlu bukti. Nah, jadi sekedar paham subjek dan predikat aja, kita langsung bisa membenarkan proposisi tersebut. Nah, itu namanya proposisi yang self-evident, yang body. Ya. Nah, proposisi analitis, ya, proposisi yang predikatnya diperoleh dari analisis terhadap subjek, atau dengan kata lain, terkandung di dalam definisi subjek. Tergolong dalam proposisi ini. Contoh, lingkaran itu bulat. Nah, ini konsep bulat ya sudah tercakup dalam lingkaran ya. Ini lagi, dua pernyataan yang kontradiktif, eh, tidak mungkin sama-sama salah dan tidak mungkin sama-sama benar. Ini mungkin yang belum jelas adalah, sebentar, kontradiktif itu apa sih? Nah, gitu ya enggak? Ini teman-teman mungkin pasti ada sebagian yang belum paham subjeknya, ya enggak? Ini kan subjeknya ini, dua pernyataan yang kontradiktif. Nah, tidak mungkin sama-sama salah dan tidak mungkin sama-sama benar. Ini kan predikat. Oke enggak? Nah, kalau ini teman-teman pasti paham predikatnya ya. Tidak mungkin semuanya salah dan tidak mungkin semuanya benar. Tapi pertanyaannya, yang kontradiktif itu kayak apa sih? Nah, kan gitu. Nah, yang kontradiktif itu adalah yang saling menegasikan. Sederhananya ya. Kalau secara formal, kalau di dalam logika, itu berarti antara proposisi A dan proposisi O, atau proposisi E dan proposisi I. Nah, aku kasih contoh. Ini contoh proposisi kontradiktif ya. Semua mahasiswa UIN punya mobil. Oke, nah, ini proposisi A ya. Ini kontradiksi dengan proposisi apa? Enggak? Nih, semua mahasiswa UIN punya mobil. Ini udah jelas salah ya. Ya, boro-boro mahasiswa, dosennya aja enggak. Belum tentu ya. Aku nggak curhat ya. Aku nggak curhat. Aku cuman mengatakan kenyataan. Oke, enggak? Semua mahasiswa UIN punya mobil. Ini A, proposisi A. Kontradiksinya adalah sebagian mahasiswa UIN tidak punya mobil. Ini tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin ya. Oke, kondisi dan maksud saya tempat dan waktu kita andaikan sama ya, ceteris paribus ya. Kita andaikan ini pada saat yang sama, ya, pada waktu yang sama, di UIN yang sama juga, UIN Jakarta ya nggak? Misalnya. Apakah proposisi ini bisa sama-sama salah dan sama-sama benar? Nggak mungkin. Salah satunya harus benar, salah satunya harus salah. Oke nggak? Nah, teman-teman sekarang, oh kayak gitu, apa?
proposisi yang kontradiktif itu. Dua pernyataan yang kontradiktif itu kayak gini. Nah, berarti sekarang kemudian teman-teman paham. Oh iya benar. Dua pernyataan yang demikian ini tidak mungkin sama-sama salah dan juga tidak mungkin sama-sama benar. Oke enggak? Nah, langsung teman-teman membenarkan pernyataan ini. Oke enggak? Nah, aku nggak tahu kalau di antara teman-teman ada yang menganut mazhab apa logika modern ya, yang aku juga belum paham contohnya apa dalam keseharian ya, yang membenarkan, yang bilang bahwa sebagian dari kontradiksi, sebagian dari dua pernyataan kontradiktif itu bisa sama-sama benar ya. Aku sejauh ini masih mengikuti ya, masih mengikuti logika Aristotelian. Dan selama sudah sekitar 2000 tahun, lebih malah 2300 tahun, para pemikir dan para filsuf di mana-mana cukup puas dengan prinsip non kontradiksi ya. Dan itu dianggap sebagai, kalau oleh Syekh Yazdi disebut sebagai ummul qadaya, the mother of propositions gitu, sumber dari semua kontradiksi. Karena apa? Maaf, sumber dari semua proposisi. Karena kalau berlawanan dengan prinsip ini, nah itu proposisi udah pasti salah. Oke, enggak. Kalau melanggar prinsip ini, maka nanti proposisi bakal dibilang salah. Oke. Nah, jadi prinsip ini, prinsip non kontradiksi itu juga tidak bergantung kepada pengalaman. Entah bagaimana dia seakan-akan sudah tertanam ya di dalam apa? Di dalam pikiran sama. Oke, enggak. Kemudian proposisi yang mengekspresikan pengetahuan huduri. Ini juga tidak bergantung kepada pengalaman indrawi. Makanya enggak, kamu ngapain? Sorry ya. Apa ya? Nah, tuh dia bilang pedas. Nah, tuh. Itu ekspresi dari ekspresi dari pengetahuan huduri. Oke enggak? Itu huduri apa indrawi ya? Oh, yang kedua nih. Sorry, sorry. Yang ini nanti ini pedas, pedas gitu ya. Contohnya yang ini ya. Nah, misal ya, seorang cowok lagi gombal pada ceweknya, dia bilang aku memikirkan. Nah, ya enggak? Nah, ini ekspresi dari pengetahuan huduri atau pengalaman huduri. Sekali lagi, pengetahuan huduri itu artinya apa? Pengetahuan di mana di situ subjek dan objek, ya, antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui itu satu. Oke enggak? Misal, Dava bilang, aku memikirkanmu misalnya. Nah, ini adalah isi pengetahuannya. Subjeknya siapa? Dava. Dan objeknya apa? Yang dia ketahui apa? Yang dia ketahui adalah bahwa dirinya sedang memikirkan orang lain. Oke enggak? Nah, pengalaman memikirkan orang lain itu kan huduri. Oke. Karena aku yang berpikir, ya, dan aku juga sadar bahwa aku berpikir. Oke enggak? Jadi seperti yang dikatakan oleh siapa? Oleh René Descartes ya. Aku berpikir, oh jadi aku ada. Itu sebenarnya bisa dibilang huduri itu. Oke enggak? Huduri. Ah, jadi dari fakta, dari kenyataan bahwa aku berpikir, aku sadar bahwa aku ada. Oke enggak? Pun juga misalnya pernyataan ini, konsep-konsep ada dalam pikiranku misalnya. Kita tidak mungkin mengetahui ini melalui indera. Oke enggak? Kita tidak mungkin mengetahui ini melalui indera. Ini dari hasil kesadaran kita kepada diri kita sendiri. Oke enggak? Nah, ini namanya, ini adalah proposisi yang mengekspresikan apa? Pengetahuan huduri. Mungkin para neurosaintis agak tidak setuju dalam hal ini ya. Neurosaintis yang materialis ya, yang reduksionis yang lebih tepat. Mereka yang mereduksi pada apa kegiatan-kegiatan mental itu, kegiatan pikiran kepada apa aktivitas neurons ya. Oh, apa macam-macam kegiatan otak gitu.
semuanya adalah kegiatan kegiatan otak, mereka nggak setuju. Ya, cuman ya lagi dalam lanskap filsafat pikiran tentu ada banyak mazhab ya. Tentu saja ya. Kalau para filsuf Muslim jelas tidak mungkin mereka reduksionis ya. Kemudian yang ini proposisi perolehan. Jadi dia bukan self-evident, bukan jelas dengan sendirinya, tapi juga tidak mengekspresikan pengetahuan huduri. Misalnya, jiwa adalah substansi. Ya, ini jelas enggak ini? Ya enggak? Jiwa manusia misalnya adalah substansi imaterial misalnya. Ya enggak? Jiwa manusia adalah substansi imaterial. Wah, kita perlu nanya dulu, jiwa itu apa sih? Oke enggak? Ini subjeknya oke. Anggaplah jiwa. Sementara ini kita bilang jiwa itu adalah ya diri manusia. Kemudian kita bilang substansi itu apa sih? Substansi adalah esensi yang apabila dia ada di luar, dia tidak berlokus. Nah, itu aja udah ribet. Ya enggak? Definisinya aja udah ribet ya enggak? Kemudian imaterial artinya dia tidak bermateri. Dia bukan materi, tidak berukuran, tidak apa macam-macam. Setelah teman-teman memahami proposisi ini, apakah ini langsung bisa dibenarkan? Enggak. Masih perlu argumen dulu. Apa bukti bahwa apa jiwa manusia itu adalah substansi adalah substansi apa? Imaterial. Apa buktinya? Oke. Enggak? Atau misalnya bahwa jiwa manusia itu tidak punya permulaan. Kalau mazhabnya Plato ya, mazhabnya Plato. Atau malah punya permulaan, mazhabnya Ibn Sina. Nah, jiwa manusia atau diri kita ya. Oke, anggaplah ini kita paham. Jiwa manusia maksudnya apa ya? Diri kita. Tidak punya permulaan artinya apa? Dia senantiasa ada. Dahulu senantiasa ada dan ke depan juga akan senantiasa ada. Nah, kita paham maksudnya, tapi kenapa bisa begitu? Nah, ini tidak self-evident, ini jelas. Ini enggak. Pun juga pendapatnya Ibn Sina bahwa jiwa manusia punya permulaan. Kenapa begitu? Dan ini nggak ada cara indrawinya nih untuk tahu ini. Dari mana kita tahu ini? Oke, nggak ada cara indrawinya, nggak bisa dicek. Karena menurut Platon maupun menurut Ibn Sina, jiwa manusia itu sama-sama imaterial. Yang imaterial jelas tidak bisa diketahui melalui indera. Oke, nggak? Aku nggak tahu kenapa kok kayaknya beliau nggak nyebut ini ya, Syekh Yazdi ya. Atau aku mungkin kelewat. Proposisi perolehan ya, proposisi iktisab atau nadhori ya, bukan yang doruri. Nah, perolehan maksudnya kita mengetahuinya melalui proses berpikir. Ya, lebih tepat nadhor ya, perolehan atau nadhori. Kemudian yang kedua ada proposisi yang butuh kepada pengalaman indrawi. Ya, ini cuma satu. Ya tadi proposisi yang mendeskripsikan objek indrawi dan ciri-cirinya. Ya. Namun begitu ya, kita juga perlu menggarisbawahi kata Syekh Yasti ya, apa dalam hal ini pengalaman indrawi itu berperan sebagai syarat niscaya. Ini enggak? Syarat niscaya, tetapi bukan syarat cukup. Nah, ini apa bedanya nih antara syarat niscaya dan syarat cukupnya? Agar pengalaman indrawi itu menjadi proposisi umum, menjadi proposisi universal. Artinya apa? Pengalaman indrawi itu, ya, pengalaman indrawi itu harus ada memang, ya, tetapi dia saja tidak mencukupi untuk apa? Untuk terbentuknya proposisi umum. Ya, ibaratnya begini. Agar kita bisa makan, apakah cukup ada beras dan ada misalnya telur? Itu syarat niscaya apa syarat cukup? Adanya telur ayam dan adanya beras. Itu syarat niscaya lah.
Nah, syarat cukupnya Pak, ya dimasak dulu, baru kita bisa makan. Oke nggak? Jadi syarat niscaya, dengan kata lain, kita harus ngelewati fase, ini harus ada, harus dilewatin gitu. Tapi ini saja tidak cukup. Kita harus apa? Apa? eh Ya memasaknya gitu. Ya nggak? Ini mirip kayak syarat sah dengan rukun kalau di kalau di fikih itu ya. Kayak wudhu misalnya. Syarat sahnya wudhu, orangnya harus Islam, baligh, akil, mukhtar, ya nggak? Nah, itu adalah syarat niscaya, syarat sah kita bilang. Tetapi adanya itu saja tidak menjamin kita apa? Wudhu kita sah. Kalau mau gimana aja kita harus melakukan wudhu, ya nggak? Kita harus ya Pak, membasuh niat, membasuh muka dan seterusnya. Ya nggak? Syarat sahnya sholat sih ya kita harus ya sama. Muslim, baligh, akilun, mukhtar dan seterusnya. Tetapi apakah itu dengan itu saja kita sudah bisa dibilang telah sholat? Ya enggak. Masih ada apa syarat cukup yang harus dipenuhi apa? Ya kita sholat. Baru kita bisa dibilang telah menunaikan kewajiban sholat. Ya enggak? Dan seterusnya. Itu maksudnya bedanya antara syarat niscaya dan syarat cukup. Ya enggak? Kayak kalau di ujian mau sidang skripsi misalnya, syarat niscayanya Pak, kalian harus mengikuti sidang sudah 3 kali lah, harus lunas UKT lah, harus ujian bahasa, ya enggak? Harus disetujui pembimbing. Nah, tapi syarat cukupnya apa? Ya pertama ada skripsinya, ya enggak? Yang kedua daftar, ya iyalah gitu. Ya, semua syarat niscaya terpenuhi, tapi skripsinya belum ada, ya nggak bisa daftar lagi. Oke ya. Kemarin saya dengar mahasiswa apa baru bimbingan ngobrol sama DPA soal judul skripsi sudah nanya, Pak, kalau mau jadi apa? Kalau skripsi biar apa? Biar jadi terbaik itu gimana ya, Pak? Biar jadi mahasiswa terbaik SEUIN itu gimana ya, Pak? Yailah, skripsinya proposal judul aja belum dapat, kamu udah mimpi begitu. Tulis dulu skripsinya. Oke enggak? Itu namanya menghayal ya. Syarat niscaya belum ada, apalagi syarat cukup. Oke enggak? Nah, itu baru menghayal namanya. Dan ya terus. Oke, jadi apa ini apa secara umum ya gambaran dari posisinya Syekh Yazdi mengenai peran indera dan akal dalam pengetahuan proposisional. Jadi kelihatan di sini Syekh Yazdi itu posisinya kayaknya lebih dekat kepada rasionalisme, ya enggak? Karena minimal ya berdasarkan prosesnya lah, ya. Berdasarkan prosesnya, beliau itu lebih kayak apa? Lebih menekankan peran akal dalam pengetahuan proposisional. Dan karena nantinya sistem filsafat, sistem sains apa macam-macam itu apa ada isinya ya, isinya adalah proposisi-proposisi ya, teori hukum itu kan dinyatakan dirumuskan dalam proposisi ya nggak? Maka beliau di sini terlihat ya, beliau lebih dekat kepada tradisi rasionalis, enggak? Karena secara umum memberikan bobot lebih banyak kepada peran akal dan kayak lebih meminimalkan peran indera. Bahkan indera pun itu hanya syarat niscaya aja, bukan syarat cukup gitu. Oke enggak? Ya, demikian. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Pak, berarti yang kontradiktif itu self evident ya, Pak? Prinsipnya self evident ya. Jadi, Prinsipnya self evident. Jadi kenapa, Ashraf? enggak, Pak, udah itu aja. Hmm. Pak, kalau untuk proposisi analitik, ada juga tuh Pak, sintetik itu bedanya apa, Pak?
Ya, berarti kebalikannya ya. Kalau proposisi analitis itu kan eh, di sini dibilang apa? Predikatnya diperoleh dari analisis terhadap subjek atau sudah terkandung, ya, sudah tersirat gitu ya, lebih tepat terkandung ya, dalam definisi subjek. Apa seperti ya ini lingkaran bulat atau orang botak itu tidak berambut misalnya, oke enggak? Nah itu sudah terkandung di situ. Itu namanya proposisi analitis. Kalau yang sintetik seperti ya ini sintetik ini. Jiwa manusia itu tidak punya permulaan. Jiwa manusia subjek, nah ini tidak punya permulaan. Ini kan bukan bagian dari definisi jiwa. Tidak punya permulaan atau punya permulaan, ya enggak? Ini bukan bagian dari definisi jiwa. Nah, eh, apa misalnya eh, gula itu manis. Apakah manis masuk dalam definisi gula? Nah, itu bisa diperdebatkan mungkin ya. Apakah sintetik atau analitik ya? Nah, pengetahuan indrawi itu pada umumnya sih ini ya, pada umumnya sintetik ya. Hmm. Ini juga mungkin sekilas kayak sintetik ya. Aku memikirkanmu. Tetapi kalau menurut Descartes, karena substansi, si aku itu adalah substansi yang berpikir, nah, ini memikirkan ini bisa jadi adalah apa? Analitik. Sejauh aku ini adalah kesadaran, dan kesadaran itu selalu intensional, misalnya kata fenomenologi ya, selalu terarah kepada yang lain, yang berarti selalu sadar, memikirkan, merasakan. Ya ini bisa jadi ini adalah analitik, karena terkandung di dalam definisi aku, dan seterusnya. Apakah ada pertanyaan lain? Pak, izin masuk, Pak. Berarti Ya, apakah silakan. sama kayak dialektikanya Hegel, Pak? Yang tesis, antitesis, sintesis, Pak? Ya, yang mana? Samanya gimana ini? Yang tentang proposisi itu loh, Pak. Ya, proposisi yang mana? Yang kontradiktif. Kalau Yang, dipakai seperti dialektikanya Hegel gimana, Pak? Tesis, antitesis, berarti sintesis gitu, Pak. oh ya, 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 ya. Aku paham. Itu dialektis ya, konsep dialektis. Biasanya Hegel bilang dalam apa dialektikanya, tesis nanti akan ditentang oleh antitesis. Nah, kemudian gabungan antara tesis dan antitesis ini akan akan melahirkan apa? Tesis baru. Sintesis ya. Yang sintesis ini kemudian adalah tesis baru gitu. Oke nggak? Tesis baru ini kemudian nanti akan ada antitesis. Nah, dari sini kemudian lahir sintesis baru lagi, yang ini adalah tesis baru kesekian lagi. Tesis baru-baru lagi begitu ya. Nah, tapi ya, ya, eh, contoh yang biasanya diberikan adalah ada misalnya ini berantitesis dengan tiada, kemudian sintesisnya nanti adalah menjadi. Biasanya digambarkan begitu ya. Cuman aku nggak paham. Aku terus terang nggak paham. Nah, terus menjadi ini kalau dia adalah sintesis, yang berarti dia adalah sintesis yang ini nih, gitu enggak? Nah, yang berarti dia adalah tesis baru. Aku nggak, aku terus terang belum paham apa kemudian
antitesis dari menjadi. Apa tidak menjadi? Kalau tidak menjadi berarti apa? Oke. Nah, ini aku belum paham ya. Nah, aku belum paham yang ini. Kalau di tradisi filsafat Islam, dialektik itu paling dipahami hanya dalam kerangka ini ya, dalam kerangka eh, bukan dalam kerangka metafisika seperti di dalam apa di dalam Hegel ini yang mengandaikan apa kayak segalanya berubah gitu ya, segalanya berproses gitu, oke nggak? Ya, segalanya berproses begitu, tesis, antitesis, sintesis gitu. eh jadi dalam satu arti kok kayak apa kayak yang paling mendasar itu adalah perubahan gitu. Dan ini adalah struktur perubahan itu. Ya, sekilas kok agaknya implikasinya ke sana gitu kalau dialektika Hegelian gitu ya. Nah, apa cuman sementara kalau di Hegel nanti tesis, antitesis dan seterusnya itu adalah roh ya, dialektika roh. Kalau di Marx nanti kan diganti dengan dialektika material ya nggak? Nah, kalau di tradisi filsafat Islam modelnya nggak begitu sih ya. Modelnya nggak begitu. Dunia atau kenyataan itu dipahami bukan dalam kerangka perubahan. Justru yang berubah itu hanya di wilayah ini saja, di wilayah apa? Di wilayah dunia di bawah rembulan gitu kira-kira. Tetapi yang di atas itu adalah dunia yang abadi gitu, dunia yang tidak mengalami perubahan. Nah, jadi dalam satu arti bisa dibilang begini. Prinsip non kontradiksi itu kalau dalam filsafat Islam itu dipahami sebagai dalam kerangka epistemologi saja. Oke enggak? Itu adalah aturan atau asas berpikir. Tetapi kenyataan sendiri tidak kontradiktif gitu. Oke enggak? Bukan ontologi kalau bukan metafisika gitu. Kalau di Hegel kayaknya jadi metafisika gitu. Oke. Yang saya tangkap begitu ya, wallahu alam. Aku belum pernah baca dan sejauh ini belum berminat juga ya. Apa filsafat apa sumber primernya Hegel ya. Dulu banget pernah nyoba tapi sementara ini belum. Demikian ya. Pasti tidak menjawab ya, kurang menjawab secara puas ya, tapi ya demikian yang saya bisa sampaikan. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Ya silakan. Siapa Mas Deska ya? Ya silakan. Misi Ustad, izin bertanya. Ya silakan. Aku disclaimer dulu ya, aku bukan anak filsafat, tapi baru juga ikut kelas filsafat kayak gini. Jadi kalau aku lihat dalam materi yang Pak Ustadz sampaikan tentang proposisi ini memang ada kaitannya dengan scientific ya kan. Dalam proses scientific itu kan kita melihat ada beberapa langkah-langkah atau jalan-jalan yang membuat proposisi ini menjadi sebuah pengalaman indrawi kayak gitu. Kalau saintifik kan seperti ini contohnya, dimulai dari asumsi, yaitu asumsi ini sebagai titik awal ataupun pemikiran dasar ya, seperti yang Ustaz sampaikan. Kemudian langkah kedua itu ada namanya hipotesis kan, asumsi yang telah diformulasikan
menjadi sebuah pernyataan yang dapat diuji begitu. Nah, kemudian langkah ketiganya ada pengujian atau verifikasi gitu, Ya. yang mana sudah ada sistematis dalam penelitian secara kuantitatif ataupun kualitatif gitu kan, Ya. sampai akhirnya menjadi teori, kemudian menjadi sebuah hukum ya kan, atau prinsip. Itu secara saintifik. Nah, cuman dalam pemahamanku begini, Stat. Aku juga menemukan beberapa konsep ya, beberapa konsep mengenai dualitas. Dualitas ini seperti contohnya yang baik itu belum tentu benar, bisa jadi salah. Dan sebaliknya, yang buruk itu belum tentu salah, namun bisa jadi benar. Nah, Oke. aku kasih contohnya seperti ini. Salah satunya yang buruk belum tentu salah, bisa jadi benar. Contohnya itu ketika orang sakit, kemudian diperintahkan dokter untuk memotong salah satu tubuhnya. Nah, mungkin pemandangan sudut pandang kita itu adalah salah. Tapi hal itu bisa jadi benar jika yang dipotong itu dapat menghentikan penyakitnya ataupun penyebaran ke bagian tubuh yang lain. Nah, menurut Ustadz, konsep dualitas ini masuk dalam mana dalam pembahasan kita? Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, Ustadz. Oke. Oke. Mas Deska, eh, kuliah, boleh tahu kuliah atau apa gimana gitu? Eh, udah lama aku tamat kuliah. Cuman aku kuliahnya di bidang manajemen informatika. Cuman aku Oke. secara otodidak mempelajari filsafat dan tasawuf gitu. Ya, menarik. eh oh iya, ini aku gara-gara pakai kopiah ya, ngajar filsafat jadi ustadz juga gitu. Biasanya, tapi ya nggak apa-apa sih ya, jarang-jarang ustadz berfilsafat ya. Jadi kalau biasanya kan kalau Indonesia berselawat, nah gitu kan udah banyak ya kan. Yang diundang tahulah kalian siapa ya nggak? Indonesia apa baca Quran gitu apa macam-macam. Nah tahulah yang diundang ya kan. Besok-besok kalian kalau mau bikin Indonesia berfilsafat, nah kalian tahulah ustadz siapa yang harus diundang. Oke, apapun. Ini apa? Ini konsep dualitas, Mas ya. Yang baik belum tentu benar, yang buruk apa belum tentu salah ya. Ini mungkin kalau di Quran ya itu ya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an apa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum dan seterusnya. Jadi ini apa filsafat ya ini filsafat dan logika ya. Filsafat itu pertama-tama mengajarkan kita untuk lebih presisi. Itu pertama-tama ya. Untuk lebih presisi, untuk lebih hati-hati dan maka mau tidak mau ya presisi. Ini presisi nggak ada kaitan sama Polri ya. Soalnya beberapa waktu lalu Polri menggunakan apa, presisi sebagai semboyannya. Ini nggak ada kaitan sama itu ya. Polri presisi gitu. Nggak ada kaitan sama itu. Filsafat dan logika itu mengajarkan kita untuk presisi, apa untuk presisi. Jadi pertama kita perlu clear sebenarnya. Eh, apa misalnya dalam kalimat ini orang sakit disarankan amputasi misalnya si dokternya bakal bilang misalnya dia bilang kepada si bapak ya bapak ini proposisi dari si dokter saya apa
gini, agar penyakit Anda tidak menular ke bagian tubuh yang lain, saya menyarankan Anda, misalnya saya menyarankan Anda rela kaki Anda, biasanya ya orang kena diabetes misalnya, diamputasi. Oke nggak? Ini misalnya begini. Mari kita lihat. Ini sebenarnya agar penyakit Anda tidak menular ke bagian tubuh yang lain. Kalau yang ini penyakit Anda tidak menular ke bagian tubuh yang lain. Ini jelas proposisinya indrawi, ya nggak? Cuman sifatnya kayak prediksi, ya nggak? Ini indrawi. Cuman karena dia belum terjadi, maka sifatnya seperti apa? Seperti prediksi. Cuman karena yang bikin itu dokter, jadi ini adalah prediksi yang terpelajar, kira-kira itu. Ya nggak? Learned prediction, ya nggak? Ya, kalau bukan prediksi yang terpelajar, kita kan nggak tahu besok kita hujan apa enggak, ya nggak? Besok di sekitar kita ini hujan apa enggak, misalnya. Kita kan nggak tahu, ya nggak? Kalau prediksi terpelajar itu siapa? Orang BMKG, misalnya. Ya nggak? Eh, sebentar. Nah, jadi proposisi ini secara prinsip dia bisa dikenali melalui apa indera? Oke enggak? Ini secara prinsip adalah proposisi indrawi. Oke enggak? Nah, tetapi yang ini nih, saya menyarankan Anda, saya menyarankan Anda rela kaki Anda diamputasi misalnya. Ini proposisi apa? Ini proposisi apa? Saya menyarankan, kita ini satu-satu. Saya menyarankan, ini ke yang mana ini? Nah, minimal kalau tidak di sini, di yang kedua, minimal dia di sini yang mengekspresikan pengetahuan huduri, ya enggak? Nah, karena misalnya di saat kita kita misalnya sebagai dokter ya, kita sudah mendiagnosis penyakitnya, kita mengantisipasi apa begini macam-macam, kemudian di dalam pikiran kita timbul, oh ini si bapak harus amputasi ini biar tidak apa biar tidak menyebar penyakitnya, ya enggak? Nah, kemudian kita sampaikan saran itu. Jadi pertama terjadi pemikiran di dalam diri kita, oh bapak ini harus disarankan amputasi gitu ya enggak? Yang proses pemikiran itu sifatnya apa? Huduri, karena terjadi di diri kita sendiri. Dan hanya kita yang sadar awalnya. Ya enggak? Baru kemudian kita sampaikan, kita ekspresikan kepada si bapak itu. Nah, minimal di sini. Saya menyarankan agar eh, apa agar apa, bapak rela eh, kaki bapak diamputasi misalnya. Ini. Nah, jadi ranahnya masih di ranah sini. Nah, pernyataan bahwa tetapi begini, itu kan kita tadi ada ini kita pecah-pecah ya. Ini kan hubungannya ini, komposisinya ini. Lebih tepat ini. Komposisinya ini. Pertama ada proposisi ini satu, kedua ada proposisi ini. Oke nggak? Nah, tetapi jangan lupa bahwa ini sebenarnya juga ada proposisi nggak sih di sini? Tiga, kemudian ini empat. Ya nggak? Ini masing-masing kita perlu clear ini. Ini proposisi yang mana nih? Saya menyarankan, kemudian Anda rela, kemudian kaki Anda diamputasi. Ya nggak? Tapi poinku sekarang yang ini, yang mau aku nyatakan ini.
Di sini juga ada proposisi yang sifatnya iktisab atau nadhar, proposisi teoretis. Yang mana ini hubungan antara amputasi ya, antara proposisi keempat dengan proposisi pertama ini. Ya enggak? Misalnya si bapak begini, "Dok, emang harus amputasi ya?" Nah, ya nggak? Emang nggak bisa cara lain ya? Gitu. Memangnya sudah ada bukti ya kalau diamputasi tidak menyebar? Ya enggak? Ah, ini menyatakan hubungan antara amputasi dengan tidak menularnya penyakit ke bagian tubuh yang lain. Nah, ini mau tidak mau ini adalah teori ini. Oke enggak? Jadi hubungan antara proposisi 4 dan proposisi satu ini kalau diekspresikan dengan rumusan lain jadi begini. Jika kaki apa, Anda diamputasi, maka penyakit tidak menular. Oke enggak? Nah, ini kan sebenarnya ini kan dokter yang mau bilang kan. Nah, kalau dokternya belajar filsafat, kalau dokternya apa logis ya, ini kan dokternya sopan banget ya nggak? Pak, agar penyakitnya tidak menular, saya menyarankan Bapak rela, ya, Bapak rela agar kaki diamputasi, nggak apa-apa kan Pak ya, gitu. Nah, ini kan dokternya sopan banget ya nggak? Kalau dokternya logis dan dia nggak percaya apa, dia nggak terlalu peduli sama emosi orang, dia bakal bilang Pak, jika kaki Bapak diamputasi, maka penyakit Bapak tidak akan menular ke bagian tubuh yang lain. Oke nggak? Sambil begitu, Bapaknya bilang ini namanya proposisi hipotetis yang menyatakan hubungan sebab akibat, Pak. Gitu. Dokternya belajar logika, kebetulan ya nggak? Oke nggak? Ini kan dua cara mengekspresikannya nggak? Nah, kalau ini agak sopan dikit, dokternya perasa ya nggak? Saya menyarankan Bapak rela. Nah, ada Bapak rela ya nggak? Agar kaki Bapak diamputasi misalnya. Kalau yang ini enggak, Bapaknya rasional. Kurang perasa bapaknya langsung aja bilang Pak mau sembuh nggak, nah gitu. Mau Pak, ya udah kalau oke nggak, kalau kaki bapak diamputasi itu penyakitnya nggak nular Pak, sembuh bapak, gitu. Nah, ini kan sebenarnya yang mau diungkapkan oleh proposisi berapa, 4 dan satu ya nggak? Nah, untuk membuktikan ini nih proposisi yang ini, nah ini teori, ini nggak bisa dari pengalaman sebelumnya, dari generalisasi sebelumnya ya nggak. Nah, dan seterusnya. Nah, masalah baik dan apa buruknya dan apa macam-macam ini juga bisa bergantung kepada konteks tentu saja. Ya, kalau di sini ya tentu baik buruknya medikal ya. Maksudnya berkaitan dengan kedokteran gitu ya. Demikian kira-kira Mas Deska ya. Eh, Semoga apa membantu menjawab. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya mau geser ke apa ke kitab sebelah. Ya. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan lagi terakhir? Oke, kalau tidak ada, saya mau pindah ke kitab Jawahirul Quran. Jadi ini semacam filsafat Al-Quran ya, menurut Imam Ghazali. Bentar. Aku pause dulu ini. Oh, screen sharing ya. Oke, sebentar.
Oke, ini semacam filsafat Al-Qur'annya Imam Ghazali, Jawahirul Quran ya, permata-permata Al-Quran. Secara umum ini sudah bisa dibilang sintesisnya ya. Sintesis Asy'ariyah, kemudian bahkan juga ada aspek filosofisnya juga sama tasawufnya Imam Ghazali ya. Di kitab Jawahirul Quran dan nanti juga Al-Arba'in fi Usuliddin ya, 40 pokok-pokok agama gitu. Tapi dasarnya ada di sini ya, dalam kitab Jawahirul Quran. Nah, ini menariknya beliau membuat pengelompokan ya. Ajaran Al-Quran, isi Al-Quran itu menurut beliau ada 6 ya. Nah, tapi 6 ini pertama pengelompokannya ada ajaran pokok, kemudian ada ajaran pelengkap. Ajaran pengaya dan pelengkap. Al-Mughniyah sama Al-Mutammimah kata beliau. Al-Mutimmah. Ya. Ajaran pokoknya adalah ini. Ya. Satu, ada ajaran tentang Tuhan. Ini aku nomor dulu. Ajaran tentang Tuhan. Kedua, jalan menuju Tuhan. Ya. Yang ketiga, kondisi saat sampai pada Tuhan. Kemudian yang ketiga, tentang orang yang berjalan menuju Tuhan. Empat, tentang orang yang menolak Tuhan. Yang ke, kok ada aja lah ya? Satu, dua, tiga. Oh, sorry. Ini empat nih. Empat, yang lima. Kemudian ini yang ke enam. Ini secara umum. Oke. Nah, ini membantu banget ya untuk kita paham mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Karena kalau enggak kita kan baca Al-Qur'an itu kita kan kayak ibarat masuk ke hutan ya. Beda ya kalau apa buku-buku filsafat yang sistematis banget gitu kan jelas ya. Masuk ke bab satu, oh ini pembahasannya tentang ini gitu ya kan. Manhaj Jadid itu sistematis itu. Kadang over sistematis kadang malah. Jadi terlalu jelas banget isinya ini dan hanya ini saja gitu. Buku-buku modern itu kadang gitu ya, over sistematis kadang. Nah, kalau Al-Qur'an itu agak susah. Kita masuk ke apa eh, Al-Baqarah misalnya, ya Allah ya Rahmanur Rahim. Itu temanya yang mana nih, yang mana ya, eh, sulit gitu untuk memahami apa apa secara sistematis gitu Al-Qur'an. Dan memang kayaknya Allah memang kayaknya niat banget ya. Maksud saya menurunkan Al-Qur'an di ini sedemikian rupa sehingga kita bacanya pelan-pelan gitu. Sehingga dia mengajak kita itu bukan kayak berlari gitu ya, tapi lebih kayak menyelam, berenang, kita melihat-lihat gitu. Eh, Lebih kayak semacam itu gitu ya. Nah, ini sekarang Imam Ghazali membantu apa memetakan eh, hutan belantara yang bernama Al-Qur'an itu. Beliau bilang oh bahwa apa di eh, di sebelah sana misalnya ya, tapi ini pemetaan rasional aja ya. Eh, di Jawahir nanti beliau di ke belakang nanti belakang kitab ini beliau akan sebutkan oh ini ayat-ayat tentang Tuhan, ini ayat-ayat tentang jalan menuju Tuhan, ini ayat-ayat tentang kondisi dan seterusnya. Nah, ini beliau membantu setidaknya memberikan peta lah setidaknya ya. Oh, yang di sana yang begini ini ayat tentang Tuhan, yang begini ini ayat tentang jalan, ayat begini ini mengenai kondisi misalnya. Ya. Nah, ini sangat membantu untuk kita memahami Al-Quran secara lebih sistematis. Ya. Beliau sudah memetakan apa temanya. Nah, kemudian 6 ini nanti beliau rinci lagi sehingga jumlahnya total menjadi 10.
tentang Tuhan itu ada 3 ya. Ada diri, kemudian sifat-sifat, kemudian perbuatan. Nah, jadi nanti ada tauhid zat ini, kemudian ada tauhid sifat, kemudian ada tauhidul af'al. Standar kalau di tradisi Asy'ariyah ya. Nah, kemudian mengenai jalan itu secara umum ada pembersihan, ada penghiasan. Oke, enggak? Dibersihkan lalu dihias gitu. Nah, ini proses perjalanan. Kemudian kondisi saat sampai ini eskatologi. Oke enggak? Eskatologi. Kemudian ada mengenai para pejalan, maksudnya yang menempuh jalan ini ya. Yang tentu saja yang dimaksud adalah yang nomor 4 ya, orang yang berjalan menuju Tuhan gitu ya. Nah, di sini aku tulis pejalan dan wali. Kalau Imam Ghazali menyebut al-auliya saja ya, para wali gitu. Cuman nanti kan takutnya kegeeran gitu ya kan. Pokoknya yang berjalan menuju Tuhan wali, belum ya. Berguru katakanlah atau baiat kepada seorang syekh ya, sufi. Kemudian nah, di antara yang berbaiat kepada syekh sufi ini ada yang mandek di tengah jalan, kemudian ada yang betul-betul berjalan, ada yang saling. Ingat. Eh, Kalau Imam Ghazali di sini tampaknya memaksudkan pejalan ini beliau agak murah hati ya, ya oke lah. Yang penting mukmin ya udahlah kita anggap dia pejalan menuju Tuhan. Ya, gitu. Oke enggak? Yang penting dia apa bilang asyhadu aja. Nah, dia udah berarti menjawab seruan Tuhan. Oke enggak? Nah, kemudian penolak dan sikap terhadapnya ya, penolak dan musuh misalnya. Yang menolak ajakan itu tapi menolak kan belum tentu memusuhi ya. Eh, Penolak belum tentu memusuhi. Orang Kristen misalnya dia menolak untuk berjalan sesuai jalan Islam, tetapi dia belum tentu memusuhi, ya enggak? Dan seterusnya. Kemudian sikap terhadapnya apa? Mendebat misalnya. Nah, baru nanti yang ke-10 ada pendukung di jalan. Nah, ini batasan hukum ya. Dengan kata lain fikih. Jadi fikih kalau bagi beliau itu di Quran, fikih itu ayatnya ada berapa? Sekitar 500-an katanya ya. Itu pendukung aja. Oke. Oh, bagi ulama fikih itu kayaknya udah ayat-ayat paling afdol. Udah. Bagi Imam Ghazali ntar itu di belakang itu. Itu batasan hukum fikih itu di belakang. Ya, fikih itu di belakang. Itu batasan ya. Ahkamil hudud. Nah, ini apa yang sudah apa ini gambaran yang Imam Ghazali berikan. Pekan lalu kita baru baca sampai sini ya, mengenai eskatologi ya, khususnya mengenai surga ya kemarin ya di pekan lalu. Nah, sekarang kita berarti ke ya ini sudah ya kemarin. Sekarang berarti ini al-qismur rabi fi ahwalis salikin wan nakibin. Tentang kondisi orang-orang yang salik yang berjalan menuju Tuhan dan juga an-nakib orang yang berjalan menjauh gitu ya. Amma ahwalus salikin, adapun cerita orang-orang yang salik yang berjalan menuju Tuhan itu fahiya qasasul anbiya wal auliya. Ini adalah kisah-kisah para nabi dan para wali. Ya. Kakisati Adam wa Nuh, seperti kisahnya Adam dan Nuh. Jadi Al-Quran itu bukan hanya filsafat ya, maksud saya bukan hanya ajaran abstrak, tetapi kita itu sudah diberi contoh. Oh, kalau orang-orang yang menjawab seruan untuk apa untuk berjalan atau mendekat kepada Tuhan itu kayak orang-orang ini loh gitu. Kayak Adam, kayak Nuh. Contohnya ada semua di situ. Oke enggak? Ada semua di situ. Biar ya satu ya tentu biar jadi pelajaran ke kita. Ya, seperti misalnya Adam. Ya, Adam itu Nabi Adam ya tentu pernah melakukan salah, ya enggak?
Nabi aja pernah melakukan salah, ya tenang aja ya. Apalagi yang bukan nabi, udah pasti salah. Nah, kayak gitu itu biar kita paham gitu ya nggak sih? Biar kita nggak putus asa gitu. Ya kan? Kita masih mending ya kan? Kita ada di dunia, ya, dan kita sedang berjalan katakanlah menuju Tuhan. Adam itu kurang apa lagi Nabi Adam ya? Udah pernah di surga gitu, ya kan? Sudah pernah di surga jatuh gitu. Itu kan bagi kita kan, kalau bagi Kristen ya ampun ya. Kalau orang Kristen mungkin membayangkan ya ampun Nabi Adam kenapa sampai jatuh sih gitu ya nggak sih? Karena kalau bagi orang Kristen apa kejatuhan Adam itu menyebabkan apa dosa bawaannya nggak? Eh, kalau kalau Kristen, kalau orang Islam, ini agama bungsu ini relatif relatif akrab sama kakek ya. Anak bungsu relatif akrab sama kakek, enggak kok kayak kakek enggak bawa dosa bawaan, enggak apa-apa kok, tenang aja kayak gitu ya enggak. Kristen nih anak kedua ini yang ngotot nih mengenai apa, mengenai dosa bawaan. Tapi poinnya adalah ya tadi biar kita sendiri bisa ngaca gitu kepada apa, eh, para nabi itu. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya. Ini aku sekedar ngasih contoh aja ya. Nabi Ibrahim itu yang diantara yang paling menarik. Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu nabi yang paling menarik dalam Quran ya. Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Yaitu kayaknya ya di samping Nabi Adam lah ya. Itu nabi-nabi paling menarik ya dalam Quran. Nabi Ibrahim itu misalnya dia pernah ya dasar ya dia dasar nabi ya. Enak ya langsung bisa minta gitu sama Tuhan. Ya Tuhan, tolong perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Eh, ya enggak? Qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkan padaku ya Tuhan bagaimana engkau eh, menghidupkan orang mati. Coba kalau kita yang nanya gitu, nggak bakal dijawab ya nggak? Eh, Nabi Ibrahim ini kekasih Tuhan. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Tuhan menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Nah ini sekarang kekasih ngomong, yang nggak gitu, yang tolong dong ya, ya nggak? Kira-kira gitu sayang. Nabi Ibrahim bilang kira-kira gitu ngomong. Sayang, tolong dong perlihatkan. Kamu kan katanya bisa menghidupkan orang mati. Tolong dong perlihatkan sama aku gitu. Nah, kira-kira Tuhan bilangnya apa? Ya mau nggak mau ya pastilah ya nggak. Kekasih. Nah, tapi jawaban Tuhan pertama kali agak jalan ya. Emang kamu nggak percaya? Qala awalam tu'min. Kamu nggak percaya Ibrahim sama aku? Aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi. Itu jawaban keren banget. Oke nggak? Itu jawaban keren banget. Itu Tuhan yang nanya loh. Emang kamu nggak percaya sama aku? Ya nggak? Kalau kita ditanya gitu, paling kita langsung jawab, oh ya, ya, aku percaya aja deh gitu ya nggak? Boro-boro ke Tuhan, ke Pak Ustadz aja kita nggak berani bilang enggak, ya nggak? Ke Kiai aja kita nggak berani bilang enggak, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim jawabannya keren banget. Dia bilang apa? Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Oke nggak? Aku percaya engkau mampu menghidupkan orang mati, tetapi aku ingin melihat langsung agar hatiku tenang. Di situ bisa dibedakan dua hal. Satu, iman, oke. Tapi iman dalam hati ini masih bisa gonjang-ganjing. Ya enggak? Nah, agar tenang gimana? Kita melihat, minta bukti langsung. Kalau para sufi sekarang bakal bilang apa? Kasyaf, mujizat. Ya enggak? Maka kemudian Tuhan nyuruh, coba kamu ambil apa burung anu gini 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 gini. Nah, baru kemudian Nabi Ibrahim menjadi tenang. Oke enggak? Nah, untuk umat akhir zaman, Tuhan kayaknya nggak mau ngasih mujizat lagi. Nah, sabar aja ya. Nah, tapi dia tetap ngasih sesuatu agar hati kita tenang.
supaya liyatma'inna qalbi. Apa? Kita disuruh menyebut namanya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi di satu sisi bisa dibilang zikrullah itu adalah mukjizat sebagaimana Musa melihat langsung. Ya enggak? Itu itu di filsafat agama aku nggak tahu ya apakah sudah pernah dibahas ya antara faith and the peace of the heart gitu. Ya, antara iman dan ketenangan hati. Kalau nggak salah kalau di Injil ini tinta ya. Kalau nggak salah kalau di Injil ada ya ayat ya. Jadilah tenang dan kamu akan mengenalku. Be still and you know me. Aku nggak tahu itu Injil yang mana ya. Lama atau baru atau apa. Mungkin nanti aku carikan. Nah, itu tadi. Kita udah dapat berapa contoh itu. Itu dari Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Ibrahim. Belum lagi dari Musa. Belum lagi dari Nabi Harun. Ya nggak? Nah, itu contoh-contohnya biar kita mempunyai contoh konkret ya, bagaimana menjawab, bagaimana orang hidup dalam jalan menuju al-haq itu, menuju Tuhan. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa dan Isa, wa Maryam dan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam juga itu wah ini kalau dibicarakan satu-satu jadi tak selesai ini. Wa Dawud, wa Sulaiman, wa Yunus, dan Nabi Yunus, dan Lut, dan Nabi Idris, dan Nabi Khidir, wa Syu'aib, wa Ilyas, wa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menjelaskan simbol dan pelajaran di antaranya ya, secara metafisik ya, dari simbol para nabi itu, makanya kemudian Syekh Akbar nulis kitab Fususul Hikam. Agar kita belajar dari sini dari simbolisme para nabi itu. Kemudian Jibril wa Mikail wal malaikah wa ghairihim ya. Kemudian wa amma ahwalul jahidin wan nakibin, adapun kondisi orang-orang yang menolak dan yang menjauh dari Tuhan, bahia ka qasasin Namrud wa Fir'aun. Ini seperti kisah Namrud dan Fir'aun. Ya balik lagi, sebagaimana kita bisa ngaca kepada para nabi, kita juga bisa ngaca kepada Fir'aun. Kenapa? Ya karena Fir'aun juga ada di dalam diri kita. Ya enggak? Nah, sebagaimana Musa juga ada di dalam diri kita, Fir'aun juga sama. Sifat-sifatnya ya, maksudnya ya. Sifat-sifatnya mirip-mirip. Gitu. Wa'ad, wa qaumi Lut, ya kaum Ad, kaum Nabi Lut, wa qaumi Tubba ya. Kemudian juga wa ashabil aika, ini semua adalah nama kaum yang menolak para nabi ya. Wa kufari Makkah ya, orang-orang kafir Makkah, wa abadatil ausan dan para penyembah berhala, wa iblis dan iblis, wa syayatin dan setan, wa ghairihim ya. Wa faidatu hadzal qismi, nah ini kata Imam Ghazali ya. Dan faidah dari bagian ini adalah at-tarhib, membuat kita merasakan keagungan. Gitu ya. Merasakan keagungan Tuhan. Jadi biasa ya, agama itu ada aspek takut, ada aspek cinta. Oke. Nah, ada aspek takut, ada aspek cinta. Nah, kalau agama hanya ada aspek takut, jadinya terorisme. Oke nggak? Tapi kalau agama hanya cinta, nanti jadinya agama jadi lembek. Oke nggak? Nah, di agama itu ada dua-duanya. Ada aspek takut, tapi juga ada aspek cinta. Ya. Wat tanbih wal i'tibar. Tanbih, peringatan. Wal i'tibar, kita mengambil pelajaran. Ya. Wa yastamilu aidon, dan bagian ini juga berisikan apa? Ala asrorin wa rumuz, kepada rahasia-rahasia dan simbol-simbol. Nah ini persis. Wa isyaratin, dan isyarat-isyarat. Nah ini persis. Ini yang digambarkan nanti oleh Syekh Akbar. Ya. Cuman untuk kayak gini ini kita perlu baca pelan-pelan ya. Nggak cukup dibaca kayak yasinan ya. Nggak cukup. Perlu pelan-pelan banget ya. Dan wawasan kita juga perlu luas ya. Ya, kalau wawasannya fikih aja ya baca kisah para nabi jadi fikih juga gitu. Oke kan?
muhwijatin ila tafakkur at-tawil, yang memerlukan kepada pemikiran yang panjang, ya. Wa fihima, dan di dalam dua macam ini yujadu ditemukan apa? Al-anbarul ashab. Nah, ini macam-macam batu ini aku nggak tahu lah. Ini batu ambar ini apa gitu. Wal audu ar-ratbul andor. Al-aud ini kayaknya kayu aud yang anu itu ya. Ya kayu aud ya, yang biasanya wangi itu ya, yang basah, al-andor yang indah gitu. Wal ayatul waridah, ayat-ayat yang hadir fihima mengenai dua macam ini kathiratun, banyak banget. Kalian tinggal ketik nama aja udah, ketik nama ini di tanzil.net itu mau udah keluar semua ini ya. La yuhtaju ila talabiha, tidak perlu mengumpulkannya, mencarinya ya, wa jam'iha, dan mengumpulkannya karena saking banyaknya ya. Kemudian sedikit lagi ya. Manzil sadis nanti panjang, oh ya. Nanti manzil sadis kita pekan depan. Sekarang al-manzil al-khamis ya. Fi muhajatil kufar, dalam berhujjah melawan orang-orang kafir ya, wa mujadalatihim, dan berdebat dengan mereka, wa idahi makhazinihim, dan menjelaskan kehinaan ya atau kerendahan mereka, bil burhanil wadih, dengan argumen yang jelas, wa kashfi takhayilihim, dan menyingkapkan imajinasi-imajinasi mereka yang tidak berdasar gitu ya, wa batilihim, dan kebatilan-kebatilan mereka. Wadzalika salah satu anwa, dan ini terdiri dari tiga macam. Ini ada tiga macam. Ahaduha, jadi maksudnya pendapat orang-orang kafir itu ya. Ahaduha zikrullahi ta'ala bima la yaliqu bihi, menyebutkan Allah dengan hal-hal yang tidak layak untuk Tuhan. Contohnya, min annal malaikata banatuhu, seperti kepercayaan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Tuhan. Ya. Eh, Tentu ini secara historis membuat kita bertanya ya, siapa ya yang dulu percaya bahwa apa, malaikat itu adalah putri-putri ya. Mereka adalah anak-anak perempuan Tuhan ya. Innal- Nah, Al-Quran juga mengkritik ya bahwa orang-orang yang menyebut malaikat itu sebagai perempuan. Biasanya memang ya, kalau kita lihat film-film Eropa itu, ya, Eropa Amerika itu, kalau ada penggambaran tentang malaikat, selalu malaikat digambarkan kayak cewek, ya guys. Ya, mungkin tradisi pagan ya. Nah, tapi kalau di apa di Islam pada umumnya dipercaya malaikat itu ya bukan perempuan, bukan laki-laki gitu ya. Melampaui itu gitu ya. Wa anna lahu waladan wa syarikan, dan bahwasanya Tuhan itu punya anak, wa syarikan, dan sekutu. Nah, ini juga menyebutkan hal-hal yang tidak layak untuk Tuhan ya. Wa annahu salisu salasah, dan bahwasanya Tuhan adalah yang ketiga dari tiga. Ini pernyataan yang agak ambigu nggak sih? Salisu salasah, yang ketiga dari tiga. Ya, secara sederhana kemudian kita pahami sebagai apa? Trinitas ya. Cuman itu lagi yang ini nih, khusus yang ini nih, salisu salasa sama walad ini kita perlu pahami agak hati-hati ya, karena dulu banget ya, saya pernah mendengar kalau Tuhan nanti punya anak lah, terus siapa istrinya Tuhan, siapa mertuanya gitu. Ya, ya orang Kristen nggak se apa ya, nggak enak sih ngomongnya, tapi ya udahlah, nggak sebodoh itulah gitu. Oke nggak? Nah, ini maksudnya anak ini apa? Kemudian Trinitas itu, Trinitas yang dikritik Quran itu yang mana? Apakah berlaku kepada Trinitas yang dipercayai mayoritas orang Kristen sekarang? Oh, itu tema atau subjek yang tidak mudah ya. Eh, itu subjek yang tidak mudah. Kita perlu apa, mendalami betul itu ya. Kita perlu membaca beberapa ayat yang mengkritik Trinitas itu secara simultan, yang dibaca secara apa? Terpisah ya. Jadi kita mendapatkan gambaran utuh Kristen yang dikritik oleh Quran itu yang seperti apa gitu. Nah, itu PR sendiri itu
bisa, dan sudah banyak buku ditulis tentang itu. Wasani yang kedua, zikru Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam bi annahu sahirun. Penyebutan bahwa Rasulullah itu adalah penyihir, wakahinun dan dukun gitu ya. Kemudian wakazab dan pembohong, wa ingkaru nubuwatihi dan pengingkaran terhadap kenabiannya, wa annahu basyarun dan bahwasanya dia adalah manusia kasairil khalqi sebagaimana manusia lainnya. Jadi fala yastahiqu maka dia tidak berhak ayyutaba untuk diikuti. Nah, kalau di ini kan di salah satu pujian kan dibilang ya Muhammadun basyarun wa laisa kal basyar ya nggak? Muhammad itu ya ya manusia tapi ya bukan kayak manusia kayak kita ya. Jelaslah kita. Ya, oke. Wasali dan yang ketiga adalah ingkarul yaumil akhir, pengingkaran terhadap hari akhir. Wajah dul ba'si wan nusyur, pengingkaran terhadap kebangkitan kembali. Wal jannati wan nar dan surga dan neraka. Wa ingkaru akibati taati wal ma'siyah dan pengingkaran akibat terhadap apa akibat dari ketaatan dan kemaksiatan. Nah, kemudian wa fi muhajjatillahi ta'ala iyahum dan dalam cara Tuhan mendebat mereka gitu. Muhajjah ini debat ya. Dan dalam cara Allah mendebat mereka itu bil hujaji melalui argumen-argumen itu la taifu wa haqaiq. Ada pengetahuan-pengetahuan yang subtil dan juga ada banyak kenyataan atau kebenaran-kebenaran yang subtil, yang dalam, yang halus gitu ya. Wa yujadu fiha atriyaqul akbar dan di dalamnya juga ada racun terbesar. Maaf, penawar terbesar. Atiryak itu penawar ya, penawar yang terbesar ya. Wa ayatuhu aidan dan ayat-ayatnya juga apa? Katsiratun zahirah, juga banyak. Nah, ini menariknya Imam Ghazali itu ada kitab lain namanya Al-Qistasul Mustaqim. Ya. Al-Qistasul Mustaqim. Beliau mengklaim di situ beliau mengklaim bahwa ajaran-ajaran logika itu sebenarnya bisa ditemukan di dalam Al-Qur'an. Ya, cuman ya tentu saja bahasanya bukan dalam bahasa proposisi kontradiksi, bukan kayak gitu. Tapi contoh-contohnya itu ada dalam Quran. Gitu. Model-modelnya itu ada semua gitu. Nah, itu dalam kitab apa Al-Qistasul Mustaqim. Itu kitab menarik banget sih. Ya. Eh, jadi kita kalau kata Imam Ghazali ya, beliau mau bilang kita bisa belajar logika, mantik melalui Al-Quran. Nah, contoh-contohnya itu ada gitu. Dan beliau ini nanti bakal diikutin oleh beberapa logikawan berikutnya ya seperti siapa Ahmad Al-Mallawi ya di Mesir ya. Penulis syarah terhadap Sulam Munawwarah itu. Kemudian ada beberapa yang lain lagi ya. Mungkin satu saat kalau beliau udah nyebut di sini kita akan baca juga beberapa porsi dari apa Al-Qistasul Mustaqim. Nah, jadi nanti di belakang ini beliau baru menyebutkan apa kategorisasinya ya. Mulai dari halaman berapa itu nanti halaman 84 sampai ke belakang itu beliau bakal banyak menyebutkan ayat-ayat ya sampai jadi sekitar setengahnya lebih atau 2/3 dari kitab ini isinya adalah kutipan-kutipan ayat Quran ya. Jadi sementara ini beliau membuat klasifikasi ini nih oke enggak 6 ini atau 10 ini sementara ini beliau buat klasifikasi nanti beliau akan sebutkan yang ini nih ayat-ayat tentang diri Tuhan ini gitu ya. Ayat tentang sifat ini, ayat tentang perbuatan ini, ayat tentang pembersihan ini, gitu. Oke nggak? Nah mau nggak mau nanti kita mungkin di belakang perlu merujuk ke tafsir ya, biar kita nggak nggak nyoba nafsir-nafsir sendiri gitu ya. Biar ada otoritasnya lah gitu. Sayangnya beliau nggak kayaknya nggak nulis kitab tafsir ya Imam Ghazali. Oke, apapun. Demikian dulu. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan?
Oke, yang ini kayaknya nggak terlalu banyak pertanyaan ya. Baiklah, demikian ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya, semoga berkah ya. Sampai jumpa pekan depannya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Assalamualaikum.